Reza Radian adalah aktor yang jauh dari hiruk-pikuk panggung politik. Tapi kehadiran Reza di demo mahasiswa mengawal demokrasi, melawan begal konstitusi 22 Agustus lalu memberi dampak yang besar. Kalau ngelihat pidato-pidato, kalau melihat video-video Reza pidato, lihat diri sendiri pidato gitu, Reza rasanya apa tuh? Aduh, I can't. Nggak bisa, aku kayak oke gitu. Biasanya kalau Arya lagi misalnya play atau apa gitu, aku selalu bilang, udah. Oke, udah. Katanya buah itu tidak jatuh Jauh dari pohonnya. Oma Reza itu adalah Ibu Francisca Fangidae. Ibu dari mamanya Reza ya. Seorang pejuang kemerdekaan yang luar biasa, tidak bisa kembali ke Indonesia pada waktu itu. Menurut Reza, darah itu memang mengalir di Reza? Ya, spirit Oma adalah sesuatu yang tentu kami para cucu-cucu yang dititipkan cerita tentang perjuangan Oma, pastinya ada rasa seperti apa ya, kebanggaan tersendiri gitu melihat perjuangan Oma sebagai seorang wartawan, sebagai seorang pemimpin dari delegasi orang-orang muda yang dikirim oleh Bung Karno waktu itu gitu. Jadi punya nilai historis yang luar biasa gitu buat aku pribadi sebagai cucunya pasti. Jadi apa yang diperjuangkan mungkin ya aku hanya setitik itu, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa Oma punya peran besar yang sangat menginspirasi, yang justru membuatku berada di sebuah organisasi selama 9 tahun tadi, itu sedikit banyak dipengaruhi oleh Oma juga nilai-nilai. Pernah nggak berpikir bahwa suatu saat akan masuk partai politik? Kita punya Rano Karno yang setelah Banten kemudian jadi wakil gubernur. Apakah proyeksi Reza Radian juga akan masuk ke sana? Tidak ada dalam proyeksi saya untuk masuk ke dalam sebuah partai politik hari ini gitu. Tapi saya dengar Reza ditawarin jadi bupati mana? Udah jangan disebut daerahnya. Ditawari jadi seorang bupati, kepala daerah di sebuah daerah, kemudian ditawari menjadi wakil wali kota di sebuah daerah, dan saya mengatakan saya berterima kasih tapi tidak untuk terlibat. Ini baru-baru aja kan? Baru-baru aja. Karena saya merasa wow, prosesnya kok bisa secepat itu, prosesnya kok bisa semudah itu hanya karena mungkin dianggap sedang panas-panasnya kemarin. Lantas nggak ada tuh pertanyaan buat saya, apakah saya ini sebenarnya kredibel atau tidak? Ataukah saya ini mampu atau tidak? Punya knowledge-nya atau tidak? Gitu nggak ada. Langsung bersedia atau tidak dicalonkan. Buat saya itu kayak, wah ini fit and proper test macam apa ya gitu. Kalau hanya karena popularitas kemudian bisa gitu, wow, I mean. Reza pasti bisa, komika Marcel aja bisa. I don't want to go that way. Tapi kan masalah I mean, let's not go there. Aduh. Jadi ketika ditawarin untuk jadi kepala daerah satu daerah itu, Reza tuh malah, aku bisa ngebayangin, Reza malah gila lo ya main nawarin untuk jadi pemimpin. Sebenarnya gini sih, aku nggak bilang itu gila, tapi prosesnya itu yang mengejutkan gitu, Mbak Rosi, bahwa ini karena apa ya ditawarkan? Maksudnya apakah karena peristiwa kemarin aja gitu? Check and balance-nya di mana ya kira-kira? Karena kan kita pasti akan padahal untuk jadi pemimpin kan. Well, secara intelektual, kapasitas, integritas, I vote for you pasti. Tapi kan nggak gitu caranya menyeleksi calon. Bayangkan ya, bagaimana cara mereka memilih pemimpin. Aku boleh jujur nggak, Mbak? Rasanya ada tersinggung juga loh. Why? Ya karena don't you have any other way yang lebih, legit? I would love to be interviewed dan ditanya-tanya dulu berbagai macam hal. Itu mungkin proses yang berbeda. Tapi kalau seperti kemarin ini, kayaknya cuma karena ngetop aja gitu kan? Ya kesannya jadi begitu. Jadi aku ada tersinggungnya juga kan. Gue itu. Is that how you see me? I mean, okay. Gue tuh nggak cuma kayak ngetop. I have my brain. Gitu. I mean. Gue tuh beda sama selebriti yang selama ini lu lihat. Aku nggak mau ngomong gitu ya. Cuma maksudnya, that's different. I have brain. Yang more than that. Jadi bukan hanya sekedar karena saya terkenal gitu.
Res, ada tadi Reza sih bilang kan begitu bangga bisa ada di sana bersama masyarakat sipil, mahasiswa menyuarakan apa yang harus kita kawal di demokrasi ini. Tapi biasanya tuh selalu ada pertanyaan, kemudian dapat ancaman atau enggak? Ada yang seperti itu nggak? Karena saya lihat juga para selebriti itu ada di WA, ya. Ini tentang keamanan sih. Ya. Apakah itu juga Reza dapatkan gitu? Semacam intimidasi. Iya, ya. Sejauh ini sih alhamdulillah nggak ada sama sekali. Ancaman, threat, ataupun ya peringatan-peringatan semacam itu so far nggak ada. Tapi mungkin juga Mbak Rosy, ya ini aku nggak tahu benar atau tidak karena ini kembali ke publik yang menilai ya. Tapi so far aku nggak tahu apakah karena penyampaiannya, cara menyampaikannya, pilihan kata-katanya, banyak yang merasa bahwa itu tidak disampaikan dengan cukup teduh. Ya ini opini ada orang kelasnya ya. Lah. Sehingga mungkin itu yang membuat mungkin juga nggak untuk merespon itu dengan cara mengancam atau apa mungkin akan terlalu jauh juga sih menurutku ya. Reza kan kemarin karena demo itu maka pembahasan RUU Pilkada akhirnya dibatalkan sehingga bisa dibilang demo kemarin berdampak gitu. Ya. Apakah menurut Reza sudah selesai atau kita memang Reza masyarakat sipil, mahasiswa tetap harus dalam situasi alert atau terus memantau, tidak berhenti di 22 Agustus? Ya. Pertama, teman-teman mahasiswa yang bergerak, teman-teman masyarakat sipil yang bergerak dan kemudian memiliki satu dampak yang sangat kuat, itu adalah indikator yang baik juga buat demokrasi kita. Kembali lagi ke situ, kita punya hope bahwa oh ternyata kekuatan publik, kekuatan suara publik, masyarakat, mahasiswa terutama punya dampak yang besar ketika mereka sudah betul-betul bergerak dan berbicara dan didengar. Itu juga adalah suatu indikator yang baik dan hopeful kalau buat aku, bahwa kita punya harapan, kita punya hope untuk mengawal perjalanan kita ke 5 tahun yang akan datang setidaknya. Sampai situ dulu gitu. Jadi apakah ini harus berhenti di sini? Saya rasa ruang untuk membicarakan itu akan selalu ada. Maksudnya saya berharap itu selalu ada. Yeah. Kebebasan publik, ruang masyarakat sipil, civil space itu selalu terbuka ruang itu. Dan tidak dengan cara-cara yang represif misalnya untuk diintimidasi, untuk ditekan gitu. Karena itu yang mencederai nilai demokrasi kita pada akhirnya kalau itu terjadi. So penampilan Reza di demonstrasi kemarin 22 Agustus, apakah yang pertama dan terakhir atau pertama dan akan ada selanjutnya, episode selanjutnya? Aku sih berharap tidak harus ada sesuatu yang kemudian membuat aku merasa harus kembali melakukan sesuatu. Aku akan kembali berkarya, aku akan kembali bekerja di Yapika gitu ya. Jadi kerja-kerjaku di hal-hal yang mungkin sifatnya lebih social dan lain-lain, I will go back to that. Tapi apakah ini yang terakhir? Rasanya sih tidak ya. Ya, mudah-mudahan sih nggak harus ada, tapi ya aku akan selalu mudah-mudahan menemukan cara-cara yang bisa selalu jauh lebih baik lagi, berkembang terus. As a human being, I have a lot of flaws ya. Aku juga punya banyak kekurangan dan punya juga kelebihan. Dan bagaimana cara memanfaatkan kelebihan itu dengan cara yang baik dan terhormat, itu yang paling penting. Yeah. So yang pertama dan bukan yang terakhir. Kalau ada yang mau ngancam-ngancam Reza Radian karena kemarin ikut berdemo dengan mahasiswa, kamu pakai line-nya Clint Eastwood di Dirty Harry. Go ahead, you make my day. You make my day. Terima kasih Reza Thank you so Radian. much. Salam sayang untuk Tante. Aduh, terima kasih Mbak Rosy sudah diundang juga. Thank you So much. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan.